kita ini kalau membaca dan melihat dan menyeleksi ini sangat bersyukur karena teriakan gerakan saudara-saudara kita, wabil khusus para tokoh, para alim kita dari Sabang sampai Merauke betul-betul didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam arti ada reaksi, ada buah. Contoh Habib Bahar yang terkenal Habib ya, dengan rame-ramenya demo, dengan kepalsuan nasabnya, sekarang oper alih, ditulis bukan Habib, Sayyid. Oh, ini artinya apa? Kita satu poin, alhamdulillah. Cuman kita ini nggak boleh diam sampai di situ. Walaupun Bahar sudah mengakui ibarat Habib tidak masuk, yang masuk adalah Sayyid, betul? Tetap kita kontrol, kita pantau. Yang kita inginkan adalah taubatan nasuha, betul-betul masuk ke pangkuan NKRI, bukan menjadi perusuh, perusak, bahkan musuh NKRI. Walaupun toh tertulis As-Sayyid Bahar bukan Habib Bahar, ingat di kitab kecil-kecil aja, tetap itu pondasinya fatwa kritikan Syekh Nawawi Al-Bantani. Kitab Sulamut Taufik, kitab Safinatun Najah itu tertulis mualifnya, pengarangnya, hasil karya As-Sayyid As-Syekh Salim Al-Hadrami dari Hadramaut. Tertulis As-Sayyid, tetap dikritik, tetap disarahi oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Artinya nggak jauh. Walaupun Bahar itu depannya tulis As-Sayyid Bahar, hati-hati, tetap kita kritik, tetap kita pantau. Mereka gerakannya adalah tetap gerakan-gerakan yang menghina, merasa marganya mulia dibandingkan orang-orang Nusantara. Jadi dalam kitab Safinatun Najah Sulamut Taufik, Syekh Nawawi mengemukakan dalam tafsirnya, dalam syarahnya, bener As-Sayyid itu bener. Karena apa? Ngambil referensinya bahwa Nabi kita pernah bersabda, ana sayyidu waladi Adam. Saya ini pemimpin putra-putra Bani Adam. Cuman beliau menyatakan wa ana la afkhar bihi tahaddutan binikmah. Saya sedikit pun bukan bangga, bukan sombong dengan kata-kata Sayyid. Sedikit pun nggak ada kesombongan dari lisan beliau Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya semata mengungkap bahwa itu nikmat murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan yang kayak Habib sekarang. Habib lebih utama daripada rakyat, Habib lebih utama daripada pribumi, bukan begitu. Jadi walaupun tertulis As-Sayyid, tetap kita kritik, awas, kita kawal. Kesombongan kalau masih bertengger, tetap As-Sayyid adalah yang tidak diharapkan oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi artinya kita terima kasih, kita dapat satu poin, mereka mengakui bahwa Habib yang katanya duriah Nabi itu tidak diterima. Sekarang ngoper alih mengakui, oh iya sekarang ngikuti ulama kita, berarti diganti As-Sayyid Bahar. Tetap kita kupas, kita nggak boleh tertipu, nggak boleh kena kedok. Walaupun mereka tertulis dengan As-Sayyid, hati-hati.
tetap mereka ada ungkapan al-fakhru, kesombongan yang ditampilkan, dikecam oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya ingatkan kembali, benar saya itu benar, tapi Rasulullah wa anala afkharu bi, sedikit pun nggak pernah membanggakan dengan kesaidannya, hanya murni ensih tahadduts bin nikmah, menyatakan itu betul anugerah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, sedikit nggak ada rasa untuk meremehkan kepada yang lain. Rame ini Gus, subhanallah, ini saya sebenarnya nggak tega kalau harus kepada akhina UAS Ustadz Abdus Somad harus alaikum laknatullah, nggak tega saya sebenarnya. Tetap ya Pak saudara, tapi keterlaluan. Engkau akhina fillah Ustadz Abdus Somad, engkau lah termasuk yang diharapkan kau sebagai putra bangsa, tapi engkau lengah, engkau tidur bahwa di Sumatera ada sosok yang hebat. Kalau kemarin disampaikan kamu Mujib Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani dari Padang, apakah enggak dengar beliau Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabau? Orang mana? Orang Sumatera kan? Apa enggak dengar Syekh Ahmad Khotib Minangkabau juga termasuk guru besarnya Mbah Hasyim Asy'ari, guru besarnya Syekh Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Yang jelas Syekh Ahmad Khotib Minangkabau gurunya Syekh Junaid. Nah ini mohon maaf tolong saudaraku dari Sumatera, Lampung sampai Notok Aceh, kasih tahu yang namanya UAS. Ustadz Abdus Somad lupa bahwa dia ada tokoh yang hebat yang menjadi imam Masjidil Haram yang ketiga setelah Syekh Nawawi Al-Bantani. Diingat Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabau, saya yakin Ustadz Abdus Somad tahu, tapi kenapa engkau membela Ba'alawi, membela Habaib, secara otomatis kamu tidak sadar saudaraku, menghina pribumi, menghina rakyat, menghina ulama-ulama kalian. Betul? Bahaya. Syekh Ahmad Khotib Minangkabau, hati-hati, harus diingatkan. Tolong saudaraku dari Lampung sampai ke Aceh, kasih tahu saudara kita Ustadz Abdus Somad biar melek. Kurang ajar masalahnya. Ya ini kadang kita ini bangga saudara-saudara kita yang disekolahkan ke luar negeri. Artinya apa? Biar tahu menghargai negara kita tercinta, bukan untuk siapa saya, bukan negara lain yang hebat. Belum tahu. Saya ingatkan kembali kepada Ustadz Abdus Somad bahwa Utsman bin Yahya kenapa ditaruh oleh Belanda, termasuk misinya untuk mengawasi pejuang-pejuang kita yang di Aceh. Betul? Dengar Ustadz Abdus Somad, Utsman bin Yahya yang menaruh Belanda satu misi biar mengawasi, memantau pahlawan-pahlawan kita, pejuang-pejuang kita yang dari Aceh. Ini spesialis Utsman bin Yahya. Ya sekarang dibela, kalau tidak ada Habaib Indonesia tidak akan merdeka. Kalau nggak ada Habaib pasti Indonesia masih dijajah. Loh, ifta'ainek ya akhu, buka dua matamu. Utsman bin Yahya adalah taruhan Belanda biar mengawasi, fokus untuk pejuang-pejuang yang dari Aceh. Kok bisanya ketutup apa kamu saudaraku? Istighfir.
Istighfar kamu, istighfar. Kembali. Karena bahaya. Sosok ustad, prof, dia profesor Pak ya. LC berapa itu? LC dari Mesir, kemudian dia ke Maroko. Iya, LC-nya dari Mesir. Terus melanjutkan lagi ke Maroko dia. Hebat, tapi kehebatannya nggak bisa dibanggakan untuk negara kita tercinta, justru bikin remeh, tidak ada harga dirinya negara kita tercinta. Jangankan kamu satu Desumat, Lutfi Tempeleng, betul nggak? Ayo kita doakan selalu para muhibin biar sadar, tetap selalu dapat hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tadi ada di video tuh, katanya bahwa dzurriyyah habaib sing syarif atau habib, katanya apa? Doktrinnya apa? Harus sombong, tidak boleh tunduk. Loh, takabur, haram bagi dzurriyyah Quraisy katanya. Tunduk kepada siapapun itu katanya haram, tidak boleh. Kurang ajar. Inilah sebenarnya Muhammad Nabi kita. Bukan bangga engkau punya atas nama Muhammad, justru kau melecehkan Nabi dan Rasulullah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahaya. Hati-hati, ulama Nusantara nggak bisa ditipu. Jadi di video doktrin gitu Pak, saudara-saudara, bahwa Habib Syarifah yang betul-betul dari dzurriyyah Quraisy, dzurriyyah Nabi ini nggak pernah pandangan tunduk, itu nggak ada. Silanya harus, maksudnya harus kokoh pemberani, harus siapa saya loh. Nah, itu didoktrin kepada siapa? Saudara kita. Akhirnya hasilnya apa? Yang jelas namimah, yang ada adalah adu domba, siapa saya. Sekali kenal Habib pasti meremehkan saudara kita. Karena doktrinnya bahwa dzurriyyah Nabi nggak ada kata-kata tunduk. Loh, sembrono. Kita tidak bilang saudara, tolong medsos semuanya dicek. Tidak boleh ada angin-angin medsos Ba'alawi, habaib. Ayo kita rapatkan doa bersama. Mudah-mudahan presiden kita yang ke-8 nanti betul-betul bisa menutup Robito Alawiyah, nutup para habaib. Karena jelas ulat-ulat musuh NKRI. Ajarnya jelas. Mau dibaca dari mana, tetap mereka ya begitu langkahnya. Itu kalau nggak ada tempeleng nggak sembuh Pak. Kalau hanya kita bicara, dia pintar bicara, namanya orang Arab kathirul kalam, pandai bicara, kathir kalam, pintar bacot, itu orang Arab. Iya, kalau kita cukup bekecot susu Pak, kaki yang bacot koyo saya terus no dewi. Jadi sekali lagi mohon maaf, ayo kita doakan mudah-mudahan muhibin inilah harus bisa taubat, sadar, dapat hidayah. Jadi kalau nempeleng habaib itu enak, nempeleng Ba'alawi itu enak, jelas musuhnya. Selama tidak taubat, selama tidak sadar, kembali ke pangkuan NKRI. Itu sampai Gus Bah itu kan, itu Gus Habib Taufik itu ketuanya RA ya, jelek-jelekin ulama yang dekat sama Umaro. Itu tadi bantahan-bantahan Gus Bah sama itu. Artinya betul-betul mereka nggak punya dasar, nggak punya ilmiah, nggak kebu. Ulama itu nggak, tetap jahil. Itu ketua RA, ketuanya, apalagi anak buahnya. Wah, jelas kita harus berani. Ba'alawi
Rabithah Alawiyah adalah minal juhala, orang-orang yang jahil tanpa ilmu. Beda dengan ulama kita, murni ilmu warisan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ingat, kalau kita ikut mereka yang juala, ikut mereka yang jahil, kita ini akan menjadi ajalu. Kita ikut kepada mereka yang bodoh, kita berarti lebih bodoh. Na'udzubillah min dzalik. Gitu Pak, ya Allah. Sebenarnya saya nggak mampu Pak untuk bicara sebenarnya. Jadi dengan saya melihat di medsos, masya Allah, dari Rabithah Alawiyah yang dipimpin Taufik itu, masya Allah, ulama-ulama yang dekat Umarok katanya, waduh, ulama waduh, itu kan jelas. Iya, kalau ulama-ulama dekat Umarok itu kalau Lutfi asu gitu ya. Itu jelas, jadi kita nggak boleh dibodohi. Kalau ulama kita ini jauh, ya akhirnya mereka yang masuk, betul nggak? Taufik, alaikum laknatullah. Bahaya kamu, bahaya. Bahwa ulama dan umarok harus senada, seia sekata. Sekarang di framing, didoktrin, ulama yang runtang-runtung dengan umarok katanya kayak anjing. Loh, kan jelas menyatakan ulama kita yang betul-betul untuk cinta tanah air siap membawa Indonesia maju, dibilang mereka dikendor-kendori sebagai anjing. Berarti Lutfi anjing juga. Bisa anjingnya anjing Pak Imron. Wah, saudaraku mohon maaf, karena lihat di medsos, termasuk mereka mendidik bahwa Habib ini harus gagah berani, tidak boleh tunduk kepada siapapun. Saya kasih tahu, nggak usah kasih Habib, panggil Lutfi, panggil Rizik, panggil Bakar, biar dia diinjak. Kita punya harga diri. Betul. Kurang ajar itu. Karena kalau tidak dilawan begini bahaya. Kita ini selalu menunduk, dikira takut. Hati-hati. Suradira Jaya diningrat lebur dening Pangastuti. Hati-hati kamu, Udah Pak Imron, nggak usah banyak-banyak Pak. Ya segitu aja, yang penting ayo kita rapatkan, kita berdoa mudah-mudahan Bapak Presiden kita dengan tegas para umarok dan ulama kita nanti bisa tegas menutup Rabithah Alawiyah, Majelis Habaib dan Universitas Ba'alawi harus ditutup. Karena membahayakan di tubuh NKRI itu tok. Kita berkuar-kuar, intinya hanya itu. Kalau nggak mau, terpaksa harus kayak Jurhum, kembalikan ke Yaman, deportasi. Betul nggak Pak? Betul. Iya, cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.